Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Letu Cepet Iputu Sugiarta, tempat tanggal lahir Singaraja, Bali, 17 Oktober 81. Status saya berkeluarga, anak dua. Anak pertama saya lagi menjalankan pendidikan di Universitas Pertahanan Unhan. Dan anak kedua saya sekolah di SMP 10 Depok, kelas 2 SMP. Keseharian saya berdinas di Pus Penerbat. Kebetulan saya menjabat sebagai Dankima. Saya berdinas di TNI Angkatan Darat sudah berjalan hampir selama 23 tahun. Membuka usaha main sampah ini saya sedikit senang karena saya bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang terutama yang SDM-nya kurang ya Bunda ya. Kurang sekali. Yang penting mereka punya motivasi, semangat kerja. Untuk itu dia bisa mendapat keuntungan dari usaha saya ini. Mereka datang, duduk sambil memilah sampah. Setelah itu mereka timbang dalam 1 minggu. Rata-rata satu orang itu bisa dapat 1.500.000 kalau dia full sama lemburan sampai malam ya, sampai jam 11-an ya Bunda ya, itu seperti itu. Bisa melihat mereka itu anaknya bisa sekolah yang awalnya mereka gelandangan di jalan. Kami berdua sangat senang melihat mereka bisa tersenyum lagi, bisa sekolah lagi. Ya, kita berprinsip sebagai anggota TNI, 8 wajib TNI itu benar-benar kita pakai. Benar-benar kita pegang teguh itu semuanya. Mengayomi masyarakat dan sekitarnya. Armada kami untuk saat ini sudah ada sekitar 20 truk. Sisanya mobil kecil. Untuk jalur komplek kami juga mulai mengambil proyek ke klaster perumahan, komplek-komplek seperti itu. Kita coba membuka sayap lagi, bukan hanya gedung saja yang kita ambil yang di Jakarta, tapi sekitaran sini, karena kita juga bisa membantu mereka khusus untuk sampah-sampah komplek seperti itu. Dan mitra-mitra kami terutama di gedung-gedung kayak Southwater Dome, Hotel Sheraton, Pondok Indah Residen, apartemen, mall, Borobudur, Hotel Borobudur. Banyak yang saya nggak akan bisa sampaikan. Banyak banget gedung yang kita ambil seperti itu. Itulah partner bisnis kita. Sekarang ada asosiasi Aspari namanya. Kita pemain sampah se-Jakarta ini kompak untuk menyamakan persepsi biar tidak saling sikut. Berbisnis itu harus beretika. Jadi pada saat nanti kita open tender, gedung-gedung kita yang kita ambil itu sudah hampir ada 10 tahun ya, per quarter itu kita mau lanjutkan lagi perpanjangan kontrak. Nah, gedung ini open tender ya. Jadi diundang semua vendor-vendor sampah. Berhubung kami sudah punya paguyuban seperti itu, jadi tidak saling sikut, tidak saling menjatuhkan harga ke gedung yang kami ajukan itu, seperti itu. Dengan usaha ini jujur aja Astungkare bisa lebih baik untuk ekonominya ya Bunda ya. Apa yang kita inginkan kita bisa beli, seperti itu. Bisa menyekolahkan anak-anak. Bisa menyekolahkan anak-anak, bisa membahagiakan orang tua. Dengan usaha sampah ini, walaupun sampah tapi bisa jadi cuan. Contohnya sampah itu kalian buang, kita ambil, kita olah, bisa jadi uang. Memang dulu kami, jujur ibu saya tidak setuju dengan saya waktu saya menjalankan usaha sampah ini. Kami merintis berdua sama istri saya waktu itu di Skadron 21 Sena. Istri saya libur, dia pulang kerja dinas malam di Rumah Sakit Mayapada.
kami mulung. Dia bantu door to door ke ruangan kantor ya Bunda ya. Ambil kertas, kardus ya. Kita kumpulin seperti itu. Akhirnya kita jual dalam 1 bulan dapat 5 juta ya waktu itu ya Bunda ya. Lumayan, bisa ngalahin gaji di TNI nih. Begitu. Akhirnya coba, akhirnya kita ikut sama orang yang apa yang disampaikan sama istri saya itu, ikut dulu. Karena pengalaman kami itu tidak ada sama sekali. Cuma menghilangkan gengsi aja. Dari situ kita belajar, akhirnya sampai sebesar ini usaha kami. Ya setungkare, semuanya bisa menikmatin, terutama keluarga kami dan karyawan kami. Kurang lebih karyawan kami itu sekitar 150 karyawan yang tersebar. Ada yang di Cengkareng, di Bekasi, di Putat Ciseeng, sama di Pondok Cabe Terminal. Termasuk di Empang. Kami juga buka usaha untuk pakan limbah basah itu buat pakan ikan. Nanti kita lihat empang saya di sana sama pengolahannya gimana. Bibitnya kurang lebih bangsa sejempol tangan ya, Bang ya? Ya. Jempol tangan ya. Ya, ini kita kasih pelet dulu. Kita lihat ikannya kayak apa. Ini kolam berapa kolam? 1, 2, 3. Ada 19 ya? Ada ya 19. 19 kolam. 19 kolam. Semua ini isi ikan bawal. Kita isi ikan bawal ini semua nih. Tuh. Untuk momen yang paling terberat dalam usaha ini complicated. Usaha ini tidak bisa autopilot. Pada saat saya pendidikan secapa di Bandung, otomatis saya ragu waktu itu. Ragu banget. Sanggup nggak ya saya menjalankan pendidikan, tapi usaha saya ada yang bisa menjalankan. Ternyata istri saya ini istri yang paling hebat. Saya nggak sangka juga itu. Berjalan 1 tahun ya Bunda ya. Jalan 1 tahun, berjalan aman. Setelah mau praspa, penutupan sarcap, 2 minggu sebelum penutupan, usaha saya dibakar. Ya, jujur aja usaha ini memang banyak banget masalahnya. Terutama masalah, Penerimaan masyarakat. penerimaan masalah kurang lah. Kalau masyarakat kurang menerima lah kalau Kurang sampah menerima. ini seperti Karena apa. takutnya di daerah mereka, di lokasi mereka kumuh. Sebenarnya tidak. Karena sampah kami buang di Bandar Gebang. Izin kami jelas, lengkap semua di sana. Cuma tempat pemilihan saja di sana. Jujur aja, untuk masalah bau, lalat, semua. Lalat dan kotoran apapun, semua tuh di tempat gudang saya. Nggak ada lagi masuk ke rumah-rumah warga seperti itu. Malah warga di kampung itu malah setuju dengan adanya usaha saya ini. Ya begitulah dinamikanya di lapangan. Singkat cerita, yang paling berat lagi armada. Kalau armada sudah rusak, ya kami harus turun tangan. Kita harus touring ke lapangan, seperti suka dukanya seperti itu. Sama ya kadang-kadang ya memang SDM kita yang kami pekerjaan itu kurang. Rata-rata kurang bawa kunci roda, dongkrak. Itu keselnya di sana. Kurang disiplin. Asal jalan aja, asal pancal aja. Tidak sesuai dengan SOP. Padahal SOP kita udah buat. Tapi itu berlalu, berjalannya waktu, mereka sudah bisa memahami. Karena sumber daya kita ini memang tidak ada tamatan sekolah ya Bunda ya. Rata-rata dan SD. Pendidikannya SD. Seperti itu. Dengan ijazah seperti itu, dia dapat penghasilan hampir standar seperti UMR. Seperti PNS lah, kurang lebih dia di 7 juta sebulan. Makanya puji Tuhan Astungkare ini, ya saya nggak berkecil hati, saya malah senang kami berdua ini melihat mereka
bisa tersenyum, anak-anaknya dulu nggak sekolah jadi sekolah, seperti itu. Selamat pagi, nama saya Niketut Linawati. Saya istri dari Letu CPN Iputu Sugiharta. Itu kami menjalankan beberapa usaha sebelum usaha yang sekarang kami jalani. Ada dulu kami buka usaha di bidang jual beli pulsa, pernah kami berusaha usaha dagang makanan dan lain-lain, tapi akhirnya kami bermuara di usaha jual beli rongsok seperti saat sekarang. Mendampingi Bapak Iputu Sugiharta dibilang berat, menyenangkan, mengasihkan, menyedihkan ada. Pada awal kami buka usaha, banyak sekali tantangannya, terutama masalah permodalan dan sumber daya manusianya. Dari belajar, kami di awal-awal itu membuka usaha, mengambil alih usaha orang lain. Kami menjalankannya perlahan, dari modal awal ya dibilang minim, kami berusaha naik turunnya, dan masalah atau pahit manisnya itu ada aja. Pada saat kami memulai usaha, tiba-tiba suami harus berangkat sekolah untuk melanjutkan pendidikan menuju jenjang perwira. Saat itulah saya menjalankan usahanya sendiri. Mungkin pada saat perjalanan ini hampir 7 bulan tidak ada kendala, tapi di kendala berikutnya itu ada pembakaran dan lain sebagainya. Usaha sampah ini tantangannya luar biasa, karena yang namanya sampah tidak semua orang mau memahami. Tapi satu yang saya ambil hikmahnya, di bidang usaha sampah ini saya lebih tertantang. Karena kenapa? Menggaji orang yang pendidikannya minimal dengan menggaji orang yang berpendidikan menengah ke atas itu sangat berbeda rasanya. Menggaji orang-orang yang tidak lulus sekolah, putus sekolah, ada bahkan karyawan kami yang tadinya tukang korek bisa kami didik menjadi sopir, kenek bisa kami didik jadi sopir, itu kebanggaannya berbeda. Jadi hikmah yang kami dapatkan selain untuk kami sendiri, untuk orang lain, terutama untuk anak-anak buah kami yang di lapangan, yang tanpa mereka kami bukan apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam Wira Amur. Saya Letnan Kolonel Edi Suyono, Pok CPN, Jabatan Komandan Detasmen Markas Pus Penerbat. Saat ini saya mempunyai anggota yang bernama Letnan 1 CPN Putu Sugiharta. Yang bersangkutan mempunyai kegiatan, salah satunya yaitu usaha tambak ikan, kemudian pengolahan sampah, dan kesibukan lainnya. Secara kedinasan yang bersangkutan cukup mempunyai dedikasi yang tinggi, sehingga dalam pengelolaan usaha di luar tidak berpengaruh terhadap tugas-tugas yang ada di satuan kami. Sebagaimana kita ketahui bahwa sebagai komandan Kompi Markas, tentu kegiatan yang bersangkutan sangat padat di satuan kami. Namun demikian, Letnan 1 Putu Sugiharta tersebut tetap mempunyai dedikasi yang tinggi, semangat kerja maupun loyalitas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadikan motivasi, semangat bagi rekan-rekan prajurit yang lainnya, sehingga bisa bekerja, berusaha di luar tanpa mengesampingkan dan mengabaikan tugas-tugas pokok yang ada di satuan kami. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam Wira Amur.